a'tal ilma man yuhib. Tetapi ketika masalah ilmu, orang bisa duduk di majelis ilmu, bisa menuntut ilmu, mencari ilmu, bertanya tentang ilmu, maka itu satu rezeki yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mendapat ilmu yang luar biasa dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW, yang di situ Nabi katakan bahwasanya bumi Al-Quds ataupun Masjidil Aqsa adalah ardul mansyar wal mahsyar, bahwa nanti tempat manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, bagian bumi yang diambil adalah dari bagian bumi Masjidil Aqsa. Nabi sebutkan juga di dalam hadisnya bahwasanya Palestina, Masjidil Aqsa dan sekitarnya haulah adalah ardul anbiya, bumi dari para nabi, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti insyaallah setelahnya mungkin masih ada yang mau berinfak, ya mungkin pada maluk-maluk, tapi duitnya pada banyak semua nih, ya. InsyaAllah mudah-mudahan ya ini bagian dari tadi ada hadis Nabi itu, siapa yang berhadiah atau berinfak bersedekah untuk mereka maka sama seperti orang yang melakukan sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa menginfakkan harta kita baik melalui transfer ataupun yang lainnya nanti sebagai wujud rasa peduli kita. Bahkan termasuk Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua tertua yang dibangun di muka bumi ini. Setelah yang pertama adalah Masjidil Haram. Lalu sahabat bertanya, masjid apa ya Rasulullah yang kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram? Masjidil Aqsa, itulah Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 40 sanah, 40 tahun. Nah, ini mudah-mudahan memang salah satu bagian bumi masjid yang kita diperintahkan untuk pergi ke sana berziarah, ya, mengambil berkah dari para anbiya. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diperkenankan orang pergi bepergian kecuali menuju 3 masjid. Jadi kalau mau pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidi Hadza kata Nabi, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kalau kita udah umrah, yang baru umrah aja ya belum sempat ke Baitul Maqdis, berarti tinggal satu masjid yang belum kita datengin. Insyaallah mudah-mudahan kita juga bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dalam kajian kitab Mawa'idhul Usuriyah dalam hadis yang ke-9. Yang kemarin di akhir daripada hadis Rasulullah SAW yang Nabi menyebutkan di dalamnya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam ana ar-razzaq wa anta al-marzuq. Dalam masalah rezeki, wahai anak Adam, sesungguhnya aku ini adalah pemberi rezeki, ya. Jadi kita berinfak, jangan takut rezeki kita habis tadi. Mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Karena semuanya ada yang memberi. Siapa yang memberi? Zat yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antal marzuq, dan engkau adalah wahai anak Adam orang-orang yang akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamu anni ufika rizqak. Tuh kata Allah, dan kau tahu sesungguhnya aku akan berikan rezekimu. Jadi Allah akan berikan rezeki kepada hambanya, kepada makhluk, bahkan makhluk itu ya semua yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau masalah rezeki Allah membedakan dengan masalah ilmu. Kalau rezeki Allah berikan semua dengan sifat rahmatnya Allah, dengan sifat adilnya Allah. Sehingga katakan oleh Nabi dalam hadisnya, innallaha a'tar rizqa man yuhib wa man la yuhib wa a'tal ilma
ila man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki rata semuanya, kebagian semua makhluk. Man yuhib, siapa yang dicintainya dikasih rezekinya. Orang beriman rezekinya jangan takut. Orang muslim rezekinya luar biasa, ya. Orang munafik rezekinya ada juga. Ya, bahkan tempo-tempo serobotannya kancangan dia kan gitu. Obyekannya yang haram diembat juga. Dikasih sama Allah, silakan ambil. Ya, orang kafir dia punya rezekinya. Karena Allah memberikan rezeki kepada siapa saja, kepada yang dicintainya dan kepada orang yang enggak dicintainya. Karena apa? Karena Allah tidak mau mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka bentuk konsekuensi daripada sifat sempurnanya Allah, bahwasanya Allah Maha memberi rezeki, siapapun dari makhluk di muka bumi ini diberikan rezekinya, bagian rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik manusia yang muslimnya, mukminnya, munafiknya, kafirnya, baik juga itu makhluk ataupun binatang-binatang yang lainnya. Wa a'tal ilma man yuhib. Tetapi ketika masalah ilmu, orang bisa duduk di majelis ilmu, bisa menuntut ilmu, mencari ilmu, bertanya tentang ilmu, maka itu satu rezeki yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita duduk di majelis ilmu, maka ini merupakan bagian wujud nyata, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai dan dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah, fa innaka in tarakta ta'ati bisabab rizq wa wajabat 'alaika 'uqubati. Justru kata Allah, apabila engkau meninggalkan ketaatan kepadaku, kau tinggalkan ibadah, kau tidak sholat, sibuk mencari dunia. Kadang panggilan sholat bisa dikerjain awal waktu, tapi dia entar, ujung-ujungnya sembahyang zuhur 5 menit lagi udah mau habis. Ya Allah, sembahyang asar dikit lagi maghrib, sembahyang maghrib dikit lagi isya, sembahyang isya tidur dulu, bangun-bangun udah mau subuh. Ya begitu kehidupannya setiap saat untuk melakukan ibadah. Hati-hati, itu berefek kepada rezeki kita. Kenapa? Kita menunda ketaatan kepada Allah, maka bahaya dan apa saja yang tidak kita inginkan akan Allah turunkan. Nih kata Allah dalam hadis qudsi, maka apabila kau meninggalkan ketaatan kepadaku, kau tidak melakukan ibadah kepadaku, kau tinggalkan tuh ibadah kepadaku karena sebab mencari rizki, sibuk mencari dunia, aujabat alaika uqubati, maka dipastikan atasmu siksaanku, bencana yang aku turunkan kepada kalian. Na'udzubillah min. Dan jadi pelajaran buat kita untuk kita kencengin lagi ibadah kita. Kenapa? Ketika kita kencengin ibadah kita, giatin ibadah kita, taat kita kepada Allah, saat itu urusan rezekinya Allah berikan langsung kepada kita. Tetapi sebaliknya kita kendorin ibadah kita entar-entaran, maka Allah turunkan bala, musibah, azab ataupun hal-hal yang berkaitan dengan rezeki, baik itu kehilangan, bangkrut atau apa saja. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Maka ada satu hikayat, cerita. Jadi kitab Mawa'idul Usuriyah ini hadis di dalamnya ada hikayat. Apa kata beliau? Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la taghdammu 'ala rizqi. Janganlah kau resah, bingung terhadap urusan rezeki. Dan juga janganlah gara-gara masalah rezeki nggak punya duit sehingga mencegahmu dari taat kepadaku. Salah. Ya, nggak punya duit kagak sembahyang. Ayo jamaah dah, disik lo. Gue lagi puyeng nggak punya duit tuh. Diajak sembahyang malah gue lagi puyeng nggak punya duit. Justru lagi nggak punya duit, sholat. Karena kata Nabi dalam hadis lainnya, as-sholatu jalbur rizki. Karena sholat itu bisa menarik rizki. Berarti pemahaman hadisnya, kalau dia nggak sholat, dapat ya? Makin stres dia, makin banyak utangnya, makin banyak bebannya. Nah, maka kata kitab ini, wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian resah, jangan kalian gundah, jangan kalian bingung masalah rizki. Ngerti itu Pak? Masalah rizki jangan bingung. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah ada aturan dan semua sudah ada ketentuannya.
Ketentuan umum Allah sebutin di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidak ada satu makhluk melata pun, satu pun makhluk melata di muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, kecuali atas Allah rizkinya semua. Ini jaminan umum namanya. Takaful am. Takaful am, jaminan umum. Semua makhluk udah ada rezekinya. Kalau berbicara jaminan umum, berarti ada jaminan khusus. Dalam hadisnya Rasulullah SAW memberikan semangat buat kita untuk nyari ilmu. Rupanya apa kata Nabi? Innallaha yatakaffalu li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung bagi orang yang menuntut ilmu akan rezekinya. Ini disebut sama Imam Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, hadza takaffulun khasun liman talabal ilma, katanya. Ini jaminan khusus. Di bawah jaminan umum kita dapat lagi jaminan khusus. Jaminan umum kita dapat semua tuh, semua makhluk secara umum. Secara khusus privat, eksekutif namanya, dapat kita. Dalam hadis Nabi, innallaha yatakaffalu li talibil ilmi birizqih. Sungguhnya Allah menanggung bagi orang yang menuntut ilmu akan rezekinya. Kita sekolahin anak kita ke sekolah agama, pesantren dan macam-macam, atau kita menuntut ilmu nih yang udah CB, udah tua-tua, kita udah lanjut usia, kita datang untuk ilmu. Ini merupakan bagian untuk mendapatkan jaminan khusus dalam masalah rezeki. Kita pulang dari duduk di majelis ilmu, ada aja urusan-urusan yang semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu obyekan, pintu-pintu bisnis ada dengan sebab kita duduk di majelis ilmu. Itu jaminan Nabi. Jadi secara khusus orang yang gemar rajin menuntut ilmu, rezekinya secara khusus dijamin. Berarti kalau secara khusus ini udah lebih banyak lagi. Secara umum kita dapat, secara khusus dapat lagi. Maka yang kita harus tanemin apa? Keyakinan kepada dalam diri kita. Nah, hikayatnya apa katanya? Dengan sebab firman Allah Subhanahu wa taala yang di situ menyimpan makna jaminan umum dari Allah terhadap seluruh makhluknya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kama jaa fil khabar, seperti apa yang ada di dalam satu cerita, ya, dalam khabar. Inna Allah Ta'ala khalaqa tayran. Ini ceritanya nih, katanya. Kalau kita memahami rezeki bahwa semua makhluk itu rezekinya udah ada yang ngatur, yaitu Allah Ar-Razzaq. Dulu katanya diceritakan, sungguhnya Allah menciptakan seekor burung yang berwarna hijau. Burung lagi terbang. Burung terbangnya di mana? Fil hawa, di udara, di angkasa. Wa ja'ala 'ala dhahrihi rumhan wa tahta batnihi rumhan. Ini burung dia punya sayap. Sayap dia berapa? 2. Ibarat kayak tombak katanya. Dia bawa 2 tombak. Kenapa? Nanti fungsinya sayap itu bisa menahan. Kalau tombak kan kuat, jagain, ya. Dia punya sayap tuh 2. Wa khalaqa hutan fil bahri. Nah, Allah menciptakan, menjadikan saat itu ini burung lagi terbang, ada ikan haut, ikan paus. Nah, ya insyaallah. Jazakallahu khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung lagi terbang, ngelihat, ya, ikan paus yang lagi bis makan. Kalau ikan paus makannya apa? Ikan kecil-kecilnya dah itu. Yakulus samak. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak. Rupanya kebanyakan makan ikan paus, ya. Apa nih, ikan selar dimakanin, ya. Kan apa lagi? Yang laut, ya. Bandeng, macam-macam dah, ya. Kebanyakan makan, giginya ini kalau orang makan banyak yang nempel di gigi, apa namanya?
Sulitan, ya. Sulitan kan gitu kan. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmus samak. Rupanya sulitan inilah yang bikin dia jadi kelagepan, kagak bisa napas di dalam air. Wa yadurruhu wa yu'limuhu. Jadi ya berbahaya buat diri dia. Kalau kelagepan bisa mati dia, ya. Fa yukhriju ra'sah minal ma, supaya bisa ambil napas. Kelagepan kan kudu ngapain? Keluarin. Dia keluarin kepalanya dari laut gitu. Dia nongak aja gitu. Ya orang lagi kalau habis berenang kan nongolin palanya, mulutnya ngangak dah. Dia keluarin palanya, wa yaftahu fama. Buka mulutnya. Ya supaya bisa napas dah. Tadi kelagepan banyak makanan di gigi-giginya yang nyelit. Lagi ngangak-ngangak begitu, lagi dia nyantai, ya. Untuk supaya bisa ambil pernapasannya, fayaji'u dzalika thayrul akhdar, maka datanglah, lewatlah tadi burung yang lagi terbang, burung hijau yang sedang terbang. Jadi ngelihat, nah ngapain tuh burung ikan paus lagi nganga aja. Dilihatnya kan gede tuh ikan, giginya kan gede-gede juga kelihatan. Kalau sulitannya kan namanya gigi gede kan sulitannya gede. Ya kalau gigi kecil kayak kita sulitannya kecil-kecil banget, ya. Paling bekas-bekas bumbu ketoprak gitu. Kalau ini ikan paus, gigi mulutnya gede, sulitannya gede juga. Nah, dilihat ame burung lagi terbang, fayadkhulu fi famil hut. Masuk aja dah tuh. Masuk aja tuh burung. Ya. Makan-makanin, matok-matokin tuh. Emang itu keinginannya ikan paus supaya ini sisa-sisa makanan sulitan yang ada di giginya hilang. Ini kita lihat, rizkinya ini burung makan dari sulitan-sulitan sisa-sisa makanan yang nyelip di giginya ikan paus. Dia jaga tuh gimana supaya nggak kemakan, nggak kecaplok sama ikan paus. Dijadiin dua sayapnya sebagai kayak tombak buat jagain. Yang satu buat atas, yang satu lagi buat bagian bawahnya. Nah, mulutnya sambil matok-matokin makan-makanin tuh. Fayadkhulu fi famil hut. Dia masuk ke mulutnya ikan paus, yakulu makana baina asnani. Dia makanin aja deh. Apa-apa yang makanan yang ada di sela-sela gigi ikan paus. Lihat rizkinya burung ini nggak di mana-mana aja, ya. Nggak di sono di mana dimakan, nggak orang empanin lain lagi. Ada rizkinya. Sampai di dalam mulut ikan paus ada juga rizkinya itu. Jadi rizki kita nggak kemana-mana udah. Kita lagi kemana aja, lagi ke puncak, ada juga rizkinya dah. Kita lagi jalan-jalan ke Jawa ntar ziarah, ada juga rezekinya ntar. Jadi kemana aja kita ada, jangan takut kagak bawa nggak ada rezeki. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang tahu-tahu ada yang datengin, nih Ustaz gemelin dah tuh. Lagi di mana? Lagi di puncak, ada yang datang juga gitu. Ya, ada gitu. Jadi masalah rezeki semuanya kita di mana aja, nggak usah takut. Ini contohnya, ya. Wa yakunu ar-rumhan ka'amudain. Nah, dua sayapnya itu tadi seperti dua tiang yang menjaga mulutnya ikan paus supaya dia kagak caplok jagain tuh. Semua makannya habis. Ya dimakanin tuh sama burung. Falamma fanal lahmu, begitu daging ataupun sisa-sisa makanan ikan-ikan tadi itu udah hilang di giginya ikan paus, yautiru fil hawa. Itu burung juga udah dapat rizkinya, dia selesai, dia terbang aja lagi. Ikan paus, ja'alallahu rizqah min baini asnani katanya. Di sini pelajarannya apa? Lihatlah burung itu Allah berikan rizkinya di antara gigi-giginya ikan paus dari makanan-makanan yang sulit di dalamnya itu. Wa yarji'ul hut ila makanihi wa yastarihu bisababihi. Dan sedangkan itu ikan paus juga dia bisa tenang lagi, bisa istirahat lagi, nggak kelagepan lagi dengan sebab udah kosong mulutnya dari makanan-makanan yang dia makan banyak banget itu. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhar. Kita lihat katanya. Jadi setiap dari dua makhluk ini saling memberikan sebab. Ikan paus ngasih rizkinya burung. Ikan paus juga jadi bisa merasakan ketenangan, mulutnya udah kosong, jadi saling memberikan manfaat. Ya, nah itulah urusan rezeki. Jadi kapanpun kita ngoyo kemana aja,
Kalau memang belum kata Allah belum turun ya belum. Tapi kadang kita udah usaha, kadang di balik usaha itu kita ada sabar, lalu Allah berikan kepada kita rizki yang disebut dengan rizki min haitsu la yahtasib. Rizki dari satu arah, satu tempat yang nggak bisa kita kira. Sehingga kata Nabi juga di dalam hadisnya bahwa memang orang, kata Nabi dalam hadis, selama orang itu masih hidup maka masih ada rezekinya. Biar kata dia sakit masih ada rezeki juga. Ada yang datang bawain buah, ya. Ada yang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apaan. Ditanya dah, nih gimana rasanya Pak Haji, rasanya gimana katanya. Jawab, nggak ada yang gua rasain katanya. Jeruk kagak, apel kagak katanya. Lenggang nengokin, ya. Lihatin tuh, dia selama masih hidup ada rezekinya. Ada yang datang tuh nengokin, diselipin duit di bantalnya, dikasih makanan. Kenapa? Karena Allah udah janji selama dia masih hidup masih ada rezekinya. Biar katanya sakit, ya. Jadi enak lah tuh kalau orang sakit makanannya banyak. Mau nggak? Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Wa yakunu kullu wahidin minhuma wa la yatruku tayra. Pelajarannya lagi apa katanya? Allah tidak meninggalkan burung itu terbang sia-sia tanpa membawa rezeki. Enggak, justru dia dapat rezekinya di situ lagi terbang. Yang penting makanya keluarlah kita dari rumah kita, usahalah kita dari apa saja yang kita punya, ya. Yang terpenting adalah ada kemauan kita untuk berbuat baik, mencari rezeki. Yang penting keluar dulu, dan tujuannya adalah mencari rezeki yang halal. Sampai nungguin waktu isyraq, ya. Nah, kan ada dikit lagi nih. Fa kaifa yatrukul insan, kalau lihat terhadap burung aja Allah tidak tinggal diam masalah rezekinya, apalagi kepada manusia. Kita sholat, kita zikir, kita baca Al-Quran, kita sebut nama Allah la ilaha illallah, kita sebut nama Allah la haula wala quwata illa billah, kita minta ampun kepada Allah astaghfirullahaladzim, kita yakin kepada Allah tadi itu, kita melakukan kebaikan-kebaikan, pasti rezekinya lebih lagi dari makhluk lain yang seperti contohnya kayak burung aja nggak ditinggalkan sia-sia hidupnya, dikasih rezekinya sama Allah, apalagi kita. Ingetin gitu, apalagi kita manusia, orang beriman, ahli ibadah. Nah, yakinlah dengan ibadah itu aja kita diberikan banyak rezeki kita. Jangankan ibadah, hidup aja nih tadi sebagai makhluk aja udah ada jaminan rezekinya. Itu tadi seperti binatang, hewan, apalagi kita sebagai manusia bukan manusia sembarangan kita, orang muslim beriman. Kemudian apa lagi puasa, kita jalanin perintah Allah, kita banyak tadi itu melakukan amal-amal soleh. Yakinlah semua yang kita lakukan dari ibadah kita adalah penyebab turunnya rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini tetap menjadi istiqomah dalam kajian kita. Insyaallah hari Senin besok di Masjid Jami' Al-Hikmah. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعده علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.